Hello, what's up guys, kembali lagi bersama gue di channel Fahmi Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa saja sih peraturan untuk pilot drone di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman anda yang membutuhkan info tentang peraturan drone di Indonesia. Dan saya sudah menemukan websitenya teman-teman. Di sini websitenya infocomputer.grid.id. Nah, kalian bisa search, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke. Nah, untuk peraturan drone di sini biasanya untuk regulasi tidak boleh melebihi 120 meter ya teman-teman. Nah, kita masuk ke topik pertama teman-teman. Oke, yang pertama, wilayah terlarang. Nah, wilayah terlarang di sini berarti di Istana Presiden teman-teman. Istana Presiden itu tidak boleh terbang teman-teman ya, kecuali ada izin khusus mungkin untuk dokumentasi negara teman-teman. 500 dari jarak istana itu jangan menerbangkan di sedekat itu ya teman-teman, karena bisa ditembak. Nah, di sini berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, yakni objek vital nasional ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Pertahanan, teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau terbang ke Istana Presiden, jangan ya teman-teman. Itu wilayah zona tidak boleh terbang teman-teman. Bahkan di aplikasi DJI Fly itu tidak boleh terbang di area yang sembarang. Nah, kita menuju topik kedua. Topik kedua di sini yaitu kawasan terbatas atau restricted area. Restricted area yakni drone dilarang diterbangkan di markas-markas TNI, teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau terbang ke markas-markas, lebih baik jangan teman-teman, karena dulu ada yang pernah ditembak drone-nya sampai jatuh teman-teman, karena terbang di zona markas besar seperti itu teman-teman. Jadi kawasan terlarang seperti militer dan lain-lain itu lebih baik jangan terbang teman-teman, karena sudah banyak yang ditembak, dijatuhkan drone-nya sampai hancur karena terbang tidak izin. Bahkan terbang di kawasan militer itu bahaya teman-teman. Bagi kalian yang mau terbang ke kawasan seperti itu, lebih baik tanyakan ke komunitas dulu teman-teman, karena komunitas itu bisa jadi apa ya, bisa jadi konsultasi untuk kita melakukan sesuatu teman-teman. Jadi kalian bisa gabung komunitas-komunitas di daerah kalian teman-teman. Itu fungsinya komunitas. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu kawasan bandara atau bandar udara. Nah, bandara sendiri itu kan untuk tempat take off dan landing pesawat ya teman-teman. Jadi ya cukup bahaya apabila drone terbang di bandara ya teman-teman. Dulu ada kasus MJX terbang di dekat bandara teman-teman. Itu orangnya menjadi tersangka, terbang sampai ketinggian 200-an ke atas. Saya lihat di Facebook itu seperti itu teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin terbang di area bandara, lebih baik jangan teman-teman, karena bisa masuk pidana itu teman-teman. Oke, safety first untuk penerbangan ya teman-teman, karena kita menggunakan lintas udara. Lintas udara itu menggunakan gravitasi teman-teman. Jadi apabila ada kerusakan sedikit pun atau tiba-tiba mesin mati, itu bisa berakibat fatal. Nah, kita lanjut ke nomor 4 teman-teman. Perlu izin untuk pemakaian selain hobi dan rekreasi. Pengguna drone dan harus melampirkan sertifikasi. Nah, untuk nomor 4 ini termasuk sertifikasi ya teman-teman. Sertifikasi pilot drone biasanya ada
di regulasi FASI, Federasi Aerosport Indonesia, itu biasa mengadakan untuk sertifikasi pilot drone ya teman-teman. Nah, untuk sertifikasi seperti itu gunanya pada saat kalian terbang di wilayah tertentu dan ditegur. Nah, kalian bisa menunjukkan sertifikasi kalian apabila itu memiliki tujuan yang sesuai lah, yang apa ya namanya, yang penting, tujuan yang penting kalian bisa terbang. Nah, kalian bisa ngomong ke orang yang bertanya, misal security, bahwa sertifikasi itu saya sudah apa ya namanya, sudah mengetahui peraturan di Indonesia teman-teman. Peraturan ini ya seperti yang lain-lain peraturannya teman-teman. Kalian bisa ikut sertifikasi FASI untuk mengetahui peraturan-peraturannya teman-teman. Untuk nomor 5, nah ini denda dan pidana. Saya belum menemukan sih orang yang didenda, karena Om Arya juga begitu, belum pernah lihat yang namanya pidana untuk pilot-pilot drone yang terbang sembarangan ya teman-teman. Di sini tertulis denda sampai 100 juta teman-teman. Wow. Jadi ya kita terbang itu harus apa ya, mematuhi peraturan di Indonesia teman-teman. Jangan asal terbang teman-teman. Karena apa? Karena lintas udara itu mencangkup banyak akomodasi seperti pesawat. Jadi ya kita aturan itu harus dilaksanakan ya teman-teman. Untuk ketinggian terbang sekarang regulasinya 120 meter teman-teman. 120 meter itu sudah tinggi termasuknya teman-teman. Pernah saya coba 100 meter dah. 100 meter itu sudah tinggi termasuknya. Bahkan di luar negeri ada yang regulasinya hanya 80 meter teman-teman. Nah, kita bersyukur kita masih bisa terbang di atas 100 meter. Bahkan 120 meter itu sudah cukup menurut saya untuk dokumentasi sebuah video teman-teman. Dan mungkin videonya sudah kepanjangan teman-teman, maafkan ya. Oke, dan saya akhiri obrolan kali ini teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, kita kembali ke video berikutnya teman-teman. So, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman Anda. Dan kita lanjut ke video berikutnya. Oke, bye-bye, salam Fahmi Putra.